Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari dan keluarga milik Kristus di Jemaat GKI Diaspora. Di malam hari ini, tanggal 7 Maret tahun 2026, kita jumpa kembali dalam mesbah penyembahan keluarga. Firman Tuhan di malam hari ini kita akan belajar dari Markus 14 ayat yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami kenal dan sapa melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Padamu di saat malam hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membuka dan membacanya, kami mohon Allah Engkau urapi kami dengan kuasa kerja Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami boleh baca di saat malam hari ini oleh mendapat tempat di hati kami dan menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita di malam hari ini dari Markus 14 ayat yang ke-21 yang berbunyi, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kata-kata sebagaimana yang dimaksud dalam Markus 14 ayat 21 ini diucapkan oleh Yudas pada malam terakhirnya bersama dengan para murid. Ini adalah peringatan yang sangat serius tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, seorang sahabat karib yang telah 3 tahun bersama dengan Yesus. Ia menyaksikan mujizat dan juga mendengarkan pengajaran Yesus. Namun, ia tega menjual gurunya demi 30 keping perak. Yesus tidak hanya menyatakan fakta, tetapi mengucapkan celaka atas si pengkhianat itu. Tentunya dengan konsekuensi kekal yang sangat mengerikan. Kisah Yudas adalah cermin keluarga kita. Godaan untuk mengkhianati Kristus, ya tentunya dalam kehidupan hari lepas hari, ya bisa kita rasakan dalam bentuk-bentuk yang halus. Antara lain, mengkhianati waktu bersama dengan Yesus. Ada banyak sekali kesibukan kita sebagai manusia, mencari nafkah, ya mengurus anak. Ada banyak kegiatan yang menyebabkan ya kita korbankan waktu yang seharusnya kita berada bersama dengan Yesus dalam ibadah-ibadah, dalam persekutuan, dan dalam kegiatan-kegiatan rohani. Itu adalah bentuk pengkhianatan kita. Hal yang berikut, mengkhianati sesama anggota keluarga. Suami tidak mengasihi istri,
Istri juga tidak menghormati suami. Anak-anak tidak menghargai orang tua. Ada orang tua yang tidak menghargai dan meninggalkan, menelantarkan anak-anak. Ya, tentunya ini adalah bentuk-bentuk pengkhianatan yang kita lakukan terhadap Kristus, yang kita lakukan dalam keluarga masing-masing. Hal yang berikut, mengkhianati iman demi kenyamanan. Kita hidup bersama dengan orang lain, ya tentunya dengan kepercayaan yang berbeda-beda kita ada di dalamnya. Ada tekanan lingkungan, ada pengaruh orang lain, membuat di saat tertentu kita sebagai pengikut Kristus kadang malu dan menyangkal iman. Ada juga hal-hal yang kita buat yang bertentangan dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Akibatnya dosa selalu kita lakukan yang menjadi tantangan yang terus sebagai umat Kristen selalu dialami. Dari perenungan firman Tuhan malam hari ini, lalu bagaimana agar kesetiaan dalam keluarga kita masing-masing bisa kita pelihara? Hal yang pertama, kita kembali ke ini sebagai keluarga. Tentunya sebab penyembahan keluarga sebagai penting pertahanan rohani. Disinilah kita saling mengingatkan, saling mendoakan, dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan mengulangi kesalahan Yudas yang dekat secara fisik, namun hatinya jauh terikat pada hal-hal duniawi. Hal yang berikut, kita mewaspadai berhala modern. Apapun yang lebih kita cintai daripada Kristus, ya mungkin ada kekayaan, ada karir, ada kesibukan pribadi yang berpotensi membuat kita sibuk dan kita lupa, dan pada akhirnya kita mengkhianati Kristus. Hal yang berikut agar kesetiaan keluarga bisa terpelihara, kita memegang teguh kasih karunia. Jika ada anggota keluarga yang jatuh, tidak berdaya, kita harus ingat kepada Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, namun dia bertobat dan dia bisa dipulihkan. Sebagai pengikut Kristus, jangan menghakimi, tetapi rangkul dan tuntun agar siapapun dia, keluarga, sahabat, saudara, kita bisa kembali kepada Tuhan yang penuh dengan pengampunan itu. Bapak, Ibu, dan keluarga yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini serius. Yudas mengingatkan pada harga pengkhianatan. Ya tentunya itu adalah kebinasaan yang kekal. Namun kabar baiknya, Yesus itu tetap setia. Di kayu salib, Ia membayar lunas dosa-dosa kita. Marilah sebagai pengikut Kristus di dalam jemaat GKI Diaspora Kota Raja Jayapura, kita membangun mesbah keluarga dengan kokoh
rawat kasih di dalamnya, dan menjadikan Yesus sebagai Raja dalam rumah tangga kita masing-masing. Mohon tuntunan Roh Kudus supaya menguatkan kita mampu melakukan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Saya yakin Bapak, Ibu, dan kita sekalian sudah mempunyai komitmen mau mengikut Kristus dan mau melakukan firman-Nya hari lepas hari. Demikian firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Amin. Bapak Ibu, saya telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita memohon dan mau berdoa pada Tuhan agar firman yang kita dengar dan baca dan dengar di malam hari ini kita dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah pengkhianatan kami selama ini. Pulihkan sebagai keluarga kami. Ajari kami saling mengasihi dan tetap setia kepadamu di tengah godaan dunia ini. Jadikanlah keluarga kami saksi kesetiaan-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Shalom, Tuhan berkati.